Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MS Creative Channel. Kali ini kita akan membahas sekilas tentang avometer yang ini. Mungkin banyak yang belum tahu apa itu fungsi dari avometer ini, jenis-jenisnya dan bagian-bagiannya, serta prinsip kerja dari avometer ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membahas tentang avometer ini. Fungsi dari avometer ini ataupun serta kepanjangan dari avometer ini adalah merupakan singkatan dari ampere, volt, dan ohm meter. Jadi pengertian dari avometer ini adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk mengukur tiga besaran listrik, yaitu arus atau ampere, kemudian tegangan atau volt, dan hambatan atau resistansi atau ohm. Karena dapat digunakan untuk mengukur beberapa jenis besaran listrik, maka alat ini juga disebut sebagai multimeter atau multitester. Namun tidak semua multimeter adalah avometer, karena multimeter yang sekarang beredar di pasaran ada juga yang dilengkapi dengan tambahan pengukur besaran listrik lainnya seperti kapasitansi dan lain-lain. Kemudian kita masuk kepada jenis avometer. Avometer maupun multimeter ini ada dua jenis, yaitu analog dan digital. Tapi pada kali ini kita menggunakan yang analog. Untuk penggunaan yang digital tentu saja lebih mudah, karena hasil pengukuran akan dengan mudah dapat dibaca. Namun lain halnya dengan yang jenis analog, karena kita harus membaca penunjukan jarum dari hasil pengukuran yang kita lakukan. Alat ukur jenis digital memang lebih mudah dalam pembacaan hasilnya, namun dari segi keakurasinya hasil pengukuran jenis analog lebih unggul. Kemudian kita masuk pada bagian-bagian dari avometer. Oke, yang pertama itu ada ini, bisa dilihat ini adalah batas skala. Kemudian yang ini yang bergerak ini adalah jarum penunjuk. Kemudian ini yang bagian tengah ini adalah zero edges screw. Nanti kita akan jelaskan satu persatu apa itu pengertian yang dari yang kita sebutkan ini. Kemudian yang ini adalah batas ukuran tegangan DC. Kemudian yang di bagian bawah ini adalah batas ukur arus DC. Kalau yang ini namanya selektor switch. Kemudian bagian bawah ini batas ukur resistansi. Kemudian lubang ini yang positif maupun yang negatif ini dinamakan lubang untuk kabel probe. Kemudian yang bagian atas ini adalah untuk batas ukur tegangan AC atau arus listrik dari PLN. Kemudian yang ini disebut zero adjust knob atau kalau bahasa kita seperti kalibrasi untuk menentukan titik nolnya. Dan yang ini disebut dengan kabel probe. Ini yang merah ini adalah yang positif, kemudian yang hitam adalah yang negatif. Oke, kita akan menjelaskan yang pertama, yaitu batas skala. Batas skala ini berfungsi sebagai tempat kita membaca hasil pengukuran yang kita lakukan. Pada batas skala ini terdapat beberapa garis skala, sehingga sebelum membacanya kita harus menentukan dulu garis skala mana yang akan kita gunakan. Untuk menentukan garis skala yang kita gunakan tergantung dari apa yang akan kita ukur. Hal ini dapat kita lihat pada kode bagian ujung sebelah kanan dari masing-masing garis skala. Misalkan kita akan mengukur resistansi atau ohm, maka garis skala yang kita lihat adalah garis skala yang paling atas ini, yang ada simbol ohmnya.
Khusus untuk pengukuran resistansi ini, pembacaan garis skalanya itu dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk pengukuran lainnya seperti arus, tegangan itu dari kiri ke kanan. Oke, selanjutnya ada jarum penunjuk. Jarum penunjuk ini berfungsi sebagai penunjuk hasil pengukuran pada alat ukur analog ini. Agar hasil pembacaan jarum penunjukan ini akurat, maka sebelum melakukan pengukuran, pastikan jarum ini berada pada titik 0. Seperti ini, pada titik 0 ya. Apabila posisi jarum tidak pada posisi 0, kita bisa mengaturnya dengan memutar skrup pengatur posisi jarum yang telah kita sebutkan tadi. Bisa ini, bisa juga ini dengan ini. Kita bisa menggunakan ini dengan obeng pipih ya, atau obeng tipis ya. Untuk khusus pengukuran ohm, kita dapat melakukan kalibrasiannya dengan menghubungkan probe negatif dan positif. Seperti ini kita contohkan. Kita bisa hubungkan begini. Untuk mengatur jarum nolnya. Kemudian kita masuk ke bagian zero adjust screw. Bagian ini merupakan skrup yang berfungsi untuk mengatur posisi awal jarum penunjukan agar berada tepat di titik 0. Yang biasa digunakan, kita bisa menggunakan dengan obeng tipis. Kemudian kita masuk ke bagian batas ukur. Batas ukur tegangan DC, arus DC, tegangan AC, dan juga resistansi. Pada avometer umumnya terdapat beberapa jenis satuan, yaitu DCP, DCMA, ACP yang sebagai ini, dan juga ohm. Batas ukur yang kita gunakan harus diperhatikan, jangan sampai lebih kecil dari kemungkinan nilai yang akan kita ukur. Misalkan kita akan mengukur tegangan listrik di rumah kita, maka batas ukur mana yang kita pilih? Misalkan kita berada pada batas ukur satuan AC, itu kan terdapat pilihan 10, 50, 250 sampai 1000 dan 1000 volt. Sebagaimana kita ketahui, tegangan dari PLN itu berkisar di 220 volt, sehingga batas ukur yang kita gunakan harus lebih besar dari 220 volt tersebut. Bisa kita gunakan di 250, atau kalau kita memang ragu-ragu, sebaiknya kita menggunakan di angka yang tertinggi. Kemudian kita masuk ke selektor switch. Bagian ini berfungsi sebagai pemilih satuan yang akan kita ukur ya, selektor switch ini. Pada avometer ini umumnya ada 4 jenis satuan, yaitu pertama DCP, kemudian DCMA, ACP, dan ohm. Dalam penentuan selektor ini harus benar-benar diperhatikan, karena kesalahan dalam pemilihan jenis satuan dan batas ukurnya dapat berakibat kerusakan pada avometernya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada probe. Probe ini adalah ini probe-nya. Probe ini adalah seutas kabel atau sebuah kabel yang ujungnya dihubungkan dengan logam seperti paku, yang berfungsi untuk menghubungkan avometer ini dengan titik yang akan kita ukur. Pada umumnya dia dua kabel, yaitu biasa yang digunakan adalah kabel merah dan kabel hitam. Kabel merah ini untuk positif, yang hitam adalah untuk negatif.
Kemudian ada zero adjust knob. Bagian ini adalah tombol putar yang berfungsi untuk mengatur posisi jarum ini, menunjukkan pada saat pengukuran pada satuan, apakah itu ohmmeter atau disebut dengan, biasa ini disebut dengan tombol kalibrasi. Kemudian ini adalah lubang dari probe tempat kabel tadi. Oke, itulah tadi definisi ataupun pengertian dari avometer ini, apa-apa saja yang terdapat pada avometer. Untuk cara penggunaannya kita akan melanjutkan di video part 2. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa klik tombol like, share, komen, dan subscribe. Info selanjutnya, info lengkapnya tentang avometer ini akan kita tampilkan di video selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.